Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Oke, kali ini Anda bawa satu sumber yang menarik banget ya, tentang sisi lain VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Fokusnya ke perempuan-perempuan yang seringkali ya hilang gitu aja dari cerita besar perusahaan dagang abad 17 ini. Sumber kita artikel yang rujukannya dari dokumen tahun 1928, judulnya Frauen aus den Companies-Tijd. Misi kita kali ini apa ya? Kayaknya bongkar cerita yang terkubur ini dan lihat gimana pengalaman mereka itu ikut membentuk Hindia Timur di masa-masa awal. Oke, siap ya? Mari kita gali. Ya, siap. Sumber ini emang langsung nunjukin kontras yang lumayan tajam ya. Kan kalau sejarah resmi VOC itu isinya kebanyakan soal pejabat pria, terus penaklukan wilayah, hitung-hitungan untung rugi. Nah, dokumen ini malah buka jendela ke kehidupan para perempuan Eropa yang ikut ke Hindia Timur. Dan mereka ini ternyata bukan sekedar pendamping suami loh. Sumber ini nunjukin peran mereka penting banget, tapi yaitu sekaligus penuh penderitaan dan pengorbanan besar juga dalam membangun kehidupan kolonial awal. Dan tantangannya itu pasti, wah luar biasa ya. Coba bayangin deh, perjalanan laut aja udah 6 bulan, penuh bahaya, badai, penyakit kayak skorbut, belum lagi kematian di kapal. Betul, itu baru perjalanannya. Iya kan? Begitu sampai sini, hadapannya iklim tropis yang ya ampun beda banget sama Eropa. Penyakit kayak disentri, malaria, itu udah biasa. Fasilitas medis juga minim banget pastinya. Terus ada tekanan sosial juga kan? Harus cepat adaptasi, tapi di sisi lain mesti jaga budaya Eropa. Aduh, ini sih bukan piknik ya. Tepat sekali, bukan piknik sama sekali. Kondisi di Hindia Timur waktu itu bisa dibilang kayak seleksi alam yang kejam lah. Nggak cuma fisik, tapi mental, sosial juga. Nah, sumber yang Anda bawa ini secara khusus menyoroti 4 sosok perempuan nih. Mereka ini kayak mewakili spektrum pengalaman yang beda-beda. Ada yang tangguh, ada yang tragis. Dan yang menarik, ketahanan mereka itu seringkali bukan cuma soal berani atau kuat secara pribadi, tapi jadi faktor penting juga buat kelangsungan proyek kolonial VOC itu sendiri. Walaupun ya, jarang diakui. Oke, menarik. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama, Margaretha Niceket. Dia ini istri Gubernur Jenderal kedua, Gerrit Reyns, dan tercatat sebagai salah satu perempuan Eropa pertama yang sampai di Nusantara. Wow, kebayang gak sih gimana tangguhnya dia pas layar 6 bulan itu? Di abad 17 lagi. Iya, kehadirannya itu jadi semacam simbol ya, simbol pionir, penanda kalau Hindia Timur ini mulai dianggap tempat tinggal lah, bukan cuma pos dagang atau benteng militer aja. Semacam mengesahkan gitu ya, kalau Eropa bisa hidup di sini. Bisa dibilang begitu, kehadiran Margaretha itu kayak ngasih legitimasi awal buat pemukiman Eropa. Terus kita geser sedikit ke Eva Men, istrinya J.P. Koen. Nah, Koen ini kan sosok ambisius ya, pendiri Batavia. Tapi di balik ambisi besar Koen itu, sumber ini cerita kalau Eva itu nanggung beban yang nggak kalah berat. Dia ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, sendirian praktisnya. Di tengah situasi konflik terus-menerus, ada ancaman musuh, ada wabah penyakit tropis. Oh, jadi di balik layar Batavia yang megah itu, ada peran domestik yang krusial banget ya, yang sering nggak kelihatan. Persis, menjaga stabilitas rumah tangga di saat dunia luar lagi kacau balau. Jaga moral juga berarti ya? Rapuh banget waktu itu, kestabilan rumah tangga Koen yang dijaga Eva itu bisa dibilang aset penting buat VOC, walau nggak bisa dihitung pakai uang. Oke. Beda banget nih sama kisah berikutnya. Sarah Spex. Wah, ini nuansanya lebih gelap ya. Tragis. Ini kayaknya benar-benar buka mata kita soal sisi keras kehidupan kolonial. Iya, Sarah ini ceritanya kompleks. Dia anak luar nikah pejabat VOC, terus diadopsi sama pejabat tinggi lain, tapi yaitu stigma kelahirannya kayak nempel terus. Dan nasibnya gimana? Nah, nasibnya ini menunjukkan betapa kakunya norma sosial zaman itu. Si Sarah ini terlibat skandal asmara. Skandalnya ini menggemparkan kalangan elit Batavia. Akibatnya, dia dihukum berat banget sama otoritas VOC. Dihukum berat? Maksudnya seperti apa ya? Sangat kaku, apalagi buat ngontrol perempuan. Dan kelihatan banget gimana posisi sosial, asal-usul, itu nentuin nasib orang. Sarah ini kayak nggak punya kuasa sama sekali atas hidupnya di dalam sistem itu. Aduh, kasihan sekali ya. Beda banget kalau kita bandingkan sama tokoh keempat ini,
Cornelia van Nijenrode. Kisahnya kompleks juga, tapi arahnya beda ya. Betul, Cornelia ini juga menarik. Dia putri pejabat VOC, tapi ibunya orang Jepang. Jadi dia Indo, keturunan campuran. Sumber ini nyorot gimana dia menghadapi diskriminasi rasial, stigma karena identitas gandanya itu nggak dianggap Eropa sepenuhnya, tapi bukan pribumi juga. Terus apa yang beda dari Sarah? Nah, yang beda, Cornelia ini digambarkan lebih aktif melawan. Dia nggak pasrah aja sama nasib. Oh ya, dia memperjuangkan haknya gitu. Di tengah kekuasaan VOC yang kaku. Itu menarik. Iya, dia berjuang buat pengakuan identitasnya, hak-haknya juga, termasuk soal warisan yang rumit. Dia jadi contoh awal agen akulturasi, sekaligus simbol perlawanan individu terhadap upaya VOC bikin batas-batas ras dan budaya yang tegas. Perjuangannya nunjukin kompleksnya identitas di masa kolonial itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari keempat kisah ini ya, ada Margareta si pionir, Eva si pilar moral, Sarah yang jadi korban tragis, terus Cornelia si pejuang identitas. Ini semua nunjukin kalau perempuan di era VOC itu bukan sekedar bayang-bayang pasif aja ya ternyata. Sama sekali bukan. Mereka itu saksi mata, kadang jadi korban, tapi sering juga jadi agen yang aktif, ikut membentuk masyarakat kolonial, sadar atau nggak sadar. Mereka jaga nilai, jadi jembatan budaya, atau malah jadi penegas batas budaya. Dan lewat peran di rumah tangga, jaga kehormatan keluarga, itu secara nggak langsung ikut mempengaruhi dinamika kekuasaan juga. Kontribusi mereka signifikan sebetulnya, meskipun ya itu tadi, jarang banget dicatat di buku sejarah resmi. Pelajaran soal ketangguhan mereka, adaptasi budaya yang susah payah, perjuangan lawan norma sosial yang menekan, ini kayaknya masih relevan ya kalau kita lihat isu sekarang. Mengingatkan kita pentingnya nggak cuma lihat sejarah dari satu sisi aja. Tentu saja, penting banget. Melihat sejarah dari banyak sudut pandang, termasuk dari kacamata perempuan yang sering dipinggirkan ini, itu bikin pemahaman kita jadi jauh lebih kaya, lebih utuh, tentang masa lalu dan gimana masa lalu itu membentuk kita hari ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sesuatu untuk Anda renungkan di rumah. Gimana ya, pemahaman kita tentang era sebesar VOC ini bisa berubah secara fundamental kalau kita mulai angkat dan dengar suara-suara pahlawan tak terlihat kayak para perempuan ini. Mereka yang selama ini ada di balik tirai panggung sejarah utama. Coba direnungkan.